Bab 1563. Teknik mengontrol waktu. Kamu berdiri di belakang lelaki tua tadi, sengaja membuatku salah menilai, dan kamu sebenarnya berada di fase distraksi. Ganni Yu masih tidak habis pikir. Orang yang menghitung beberapa murid sekte Qiyun mereka, sebenarnya hanya memiliki titik kultivasi ini saja. Merepotkan sekali. Eric Qin juga tergerak hatinya. Pada saat ini, di formasi sihir, dia juga mengendalikan beberapa murid sekte Qiyun. Jika mereka bangun dan bersatu, akan merepotkan untuk menghadapi mereka dengan dirinya yang hanya sendirian. Karena itu, orang ini harus dibunuh sesegera mungkin. Tapi formasi kalian sudah hilang, dan aku sudah menjaganya dari serangga beracun, dan sekarang aku sudah menemukan rahasia kultivasimu. Lihat saja, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ganni Yu tertawa, dan lubang darah di bahunya dengan cepat sembuh di bawah nutrisi Reiki yang dia kembangkan. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan bergegas menuju ke arah Eric Qin. Kamu memang lumayan, tetapi sangat disayangkan jika basis kultivasimu terlalu lemah untuk bisa layak mendapatkan tanda ini. Pemuda itu berteriak, dan pada ujung pedang panjang itu, seekor naga raksasa tiba-tiba terlempar keluar dan langsung menuju Eric Qin. Menggunakan semua kekuatan untuk membunuh orang ini dengan cepat, dan tidak bisa lagi menundanya lebih lama. Eric Qin menghela nafas perlahan, dia menginjak tanah, menggeser alam semesta, menghindari dampak pedang naga yang dilesatkan kepadanya, dan kemudian rambutnya bergerak seiring desiran angin, memperlihatkan 9 bintang lompat dari tengah alisnya. Dan di antara 9 bintang, ada titik bintang emas berbeda yang terlihat. Selama datang ke kediaman keluarga Qin dan waktu berikutnya, alkimia batin monster iblis tidak mengalami kesulitan saat dihadapkan dengan Eric Qin. Jauh sebelum meninggalkan kediaman keluarga Qin, Eric Qin menggunakan sisa kontribusi keluarganya untuk menukar alkimia batin yang cukup. Tapi yang mengganggunya sekarang adalah jumlah bintang emas. Entah karena kultivasi yang tidak mencukupi, bagaimanapun Eric Qin menyerapnya, yang bisa dia simpan di tubuhnya paling banyak adalah 1 bintang emas dan 8 energi abadi. Tidak ada jumlah lainnya yang mampu dia serap. Tapi begitu banyak energi abadi yang cukup untuk menghadapi pemuda peringkat 6 fase transendensi. Pedang Qingtong diangkat, dan Eric Qin melayang di udara, perlahan menunjuk ke arah pemuda itu. Di tengah alis Eric Qin, titik cahaya bintang terus meredup, dan segera kelima titik cahaya biasa runtuh, dan sejumlah besar energi abadi terus berkumpul. Kekuatan macam apa ini? Ganni Yu langsung merasakan aura berbahaya, dia mengulurkan tangannya dan mengendalikan pedang naga untuk menerjang ke arah Eric Qin. Pada saat yang sama, dia mundur lagi, memadatkan banyak mantra ilmu sihir di depannya. Dror. Pada saat yang sama, kehampaan berguling, dan banyak reparasi pendekar pedang kuno antara langit dan bumi muncul kembali. Yang ditunjuk oleh ujung pedang Eric Qin adalah arah dari titik pedang pertapa abadi ini. Sraak. Dengan suara rendah bergema di seluruh dunia, ribuan reparasi pedang terbang keluar dari dalam pedang, seperti pendaratan badai hujan, satu demi satu meledak ke arah Ganni Yu. Pedang naga adalah yang pertama menanggung beban, tersapu oleh cahaya pedang ini, dan langsung berubah menjadi abu. Kemudian datang metode pertahanan yang ditetapkan oleh Ganni Yu, yang juga seperti merusak mereka. Tidak. Ini pasti bukan Reiki artinya, apa ini sebenarnya? Ganni Yu memiliki mata merah saat ini, menyaksikan pedang yang semakin dekat dengannya. Di atas alisnya, mata dewa tiba-tiba meledak dari 10.000 kecemerlangan. Semua pedang terbang yang ditembakkan membuat cibiran, seolah-olah energi abadi mereka sendiri telah dicabut, berubah menjadi debu dan menghilang. Tapi pedang terbang antara langit dan bumi terlalu mengejutkan. Ujung-ujungnya, masih ada ratusan pedang terbang yang menusuk tubuh Ganni Yu.
Orang tua di samping tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Ditangkap hidup-hidup oleh Eric Kin sebelumnya, tidak rela sebenarnya, jika bukan karena hal ini, Eric Kin pasti tidak akan menjadi lawannya. Namun dalam adegan di depannya, dia menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Gan Yiu memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari dirinya, dan metodenya lebih kuat dari miliknya, sehingga membuatnya berhadapan dengan Eric Kin. Aku mati. Gan Yiu melebarkan kedua matanya, dia adalah kakak seperguruan dari Sekte Qiyun, yang paling berharap untuk naik ke posisi Master Sekte dan menjadi kultivator kuat di ranah kultivasi fase penilaian. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, tetapi karena keserakahan dan ingin mendapatkan tanda ini, dia dibunuh oleh kultivator fase distraksi muda ini. Haha, bahkan jika aku mati, aku tidak boleh membiarkanmu begitu saja. Gan Yiu terlihat mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan menatap Eric Kin sambil tersenyum, menunjukkan gigi yang dipenuhi darah. Sosoknya saat ini terlihat begitu mengerikan dan menakutkan. Di atas alisnya, mata dewa berputar lagi, dan kecemerlangan aneh terpancar. Ketika pupil Eric Kin sedikit menyusut, luka di tubuh Gan Yiu mulai menghilang seolah-olah tidak ada. Dan lampu pedang itu terbang keluar dari tubuhnya dan kembali ke posisi sebelumnya. Teknik menelusuri kembali waktu. Orang tua itu melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan rona takjub tidak habis pikir. Ekspresi yang tergambar di wajah Eric Kin juga sedikit berubah. Kekuatan untuk mengontrol waktu ini jelas bukan dimiliki oleh pemuda itu, tetapi dari mata ketiga di antara dahinya. Tapi apa sebenarnya mata dewa itu bisa memiliki efek magis seperti itu? Haha, aku tidak menyangka, aku sudah mati, dan kamu tidak bisa hidup. Gan Yiu menyemburkan darah dari mulutnya, tertawa, dan tubuhnya penuh dengan aura mematikan. Orang ini akan meledakkan dirinya sendiri. Eric Kin bereaksi, pertama mengangkat lelaki tua itu dengan satu tendangan, lalu mundur tiba-tiba, dan pada saat yang sama, tubuh Raja Qin yang telah ditempa 5 kali akhirnya turun. Boom! Daya ledak fase transendensi mengguncang dunia. Dalam sekejap, sejumlah besar pola formasi kabut putih terhempas, bumi pecah, dan formasi sihir juga kehilangan efeknya. Reiki melonjak ke langit, dan Eric Kin meledak ribuan kaki jauhnya. Meskipun tubuh Raja Qin diberkati, darah masih tertumpah dari sudut mulutnya. Bagaimana ini? Murid Sekte Qiyun dalam formasi itu bahkan lebih ditendang beberapa mil jauhnya. Karena kurangnya waktu reaksi akan serangan yang mereka lakukan, mereka terluka parah, dan beberapa dari mereka bahkan menghancurkan tubuh mereka. Kakak seperguruan yang meledakkan jiwanya, dan orang ini membunuh kakak seperguruan. Seorang murid terlihat memiliki wajah pucat, dan matanya penuh kepanikan. Kakak seperguruan bukan lawan orang itu. Ayo lari. Tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang di Sekte Qiyun yang ketakutan semuanya terbang mundur dengan cepat. Setelah lebih dari 10 napas, mereka sedikit tenang, tetapi entah kenapa mereka merasa ada yang tidak beres. Kenapa kita melarikan diri? Ketika kakak seperguruan meledakkan dirinya, pria itu lebih dekat dengannya. Bagaimana jika dia akan terluka parah? Ya, meskipun dia sedikit terluka, kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus membalaskan dendam kakak seperguruan. Mata semua orang berkedip dan ada banyak diskusi yang tercipta. Tentu saja, di permukaan, ini tentang balas dendam, tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang mencetak pemikiran mereka. Kakak seperguruan meninggal dalam 4 halaman, tetapi siapapun yang mendapat tanda, bisa menjadi kakak seperguruan yang baru. Terlepas dari apakah perawatannya terluka atau tidak, setidaknya aku harus pergi dan melihat keadaannya. Murid Sekte Qiyun ini, setelah bereaksi, menoleh dan terbang menuju tempat sebelumnya. Orang ini cukup kejam.
Eric Kin jatuh ke tanah, dan tubuh Gan Yu telah diledakkan, tetapi mata ketiga tidak meledak, melainkan berubah menjadi bentuk giok lagi. Dia bisa menahan ledakan spontan fase transendensi, dan masih memiliki waktu untuk kembali dan mengatasi pengaruh kebatilan. Hal ini jelas bukan apa-apa. Eric Kin terlambat untuk mengamatinya, dan meletakkan benda ini di tas penyimpanan. Tanah tertiup ke dalam lubang besar yang dalam, yang masih berada dalam formasi bersambung.